Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Safuli Fitri. Saya dari kelompok 1, yang mana hari ini akan membahas tentang mengenal komunikasi data dan komunikasi suara. Baiklah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu komunikasi data. Komunikasi data terbagi 4 bagian: 1. Pengertian, 2. Jenis-jenis, 3. Sistem komunikasi, dan 4. Tujuan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pengertian komunikasi data. Apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi data. Jenis komunikasi data yang pertama yaitu jenis komunikasi data melalui infrastruktur terestrial, atau jenis komunikasi data ini dapat dilakukan menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai aksesnya, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat-alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi data. Yang pertama yaitu telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegraf untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Berikut ini adalah cara penggunaan telegraf. Yang kedua yaitu faksimil. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Berikut ini tutorial cara menggunakan faksimil. Yang ketiga yaitu pager. Pager sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pager. Berikut cara menggunakan mesin pager. Terakhir yaitu jaringan komputer. Biasanya komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi, seperti email, website, media sosial, dan lain-lain. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data yang pertama yaitu point-to-point atau communication. Itu adalah sebuah sistem komunikasi data yang informasi dari sumber hanya ditujukan kepada satu poin penerima saja. Yang kedua, multi-communication atau sistem komunikasi data yang informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin penerima saja. 3. Broadcasting communication, yaitu informasi yang diberikan sumber dapat diterima oleh semua poin yang terhubung tanpa terkecuali. Contohnya yaitu 1. Radio broadcast, 2. Yang terakhir kita akan masuk ke dalam tujuan komunikasi data. Apa sih tujuan komunikasi data itu? Tujuan dari komunikasi data itu ada 6. Yang pertama adalah memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat yaitu mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau meningkatkan keandalan. Yang keenam, mempercepat penyebaran luasan informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam komunikasi suara. Komunikasi suara memiliki 4 opsi. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat syarat-syarat terjadinya komunikasi suara. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi suara. Apa sih pengertian komunikasi suara itu? Komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Kelas selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi suara. Komunikasi suara yang pertama adalah radio broadcasting. Apa sih radio broadcasting itu? Radio broadcasting
Broadcasting merupakan informasi yang dipancarkan ke segala arah dengan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, serta informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contohnya adalah radio. Kedua adalah komunikasi radio amatir. Komunikasi radio amatir yaitu informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang punya izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi contohnya adalah orari. Yang ketiga yaitu komunikasi radio dua arah atau informasi yang terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauan terbatas sehingga sifat pribadi dapat terjaga. Contoh handy talkie. Keempat yaitu komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Citizen band merupakan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contoh rapi dan intercom. 5. Komunikasi radio panggil atau yang digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim dengan jarak jangkauannya terbatas. Komunikasi telepon. Komunikasi telepon merupakan komunikasi yang bersifat pribadi, murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas sendiri. Contoh handphone. Ciri-ciri komunikasi suara ada 6. Yang pertama, hanya boleh ditangkap oleh indera pendengaran. 2. Bersifat verbal atau langsung, tidak adanya visualisasi. 3. Adanya media penghantar suara. 4. Dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. 5. Memiliki frekuensi suara. 6. Digunakan untuk informasi dan informasi yang dikirim dapat diterima. Kita masuk kepada bagian yang terakhir yaitu syarat-syarat terjadinya komunikasi suara. Yang pertama, komunikator. Komunikator yaitu seseorang yang sedang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan. Informasi yang disampaikan medianya adalah sarana komunikasi. Yang ketiga, adanya simpan balik atau respon dari komunikasi terhadap pesan yang telah ia terima. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan tersebut. Dan terakhir yaitu media atau sarana komunikasi. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kelompok kami. Thank you for watching.